Posisinya masing-masing. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan keutamaan yang dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita semua sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan hidup dan kehidupan kita di permukaan bumi ini dengan bantuan dan fasilitas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat Allah yang kita rasakan di saat ini, kembali kita berada di dalam sebuah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya disebutkan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan insyaallah di kesempatan petang hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana di pertemuan terakhir itu kita masih di hadits yang ke-15. Nah, di hadits yang ke-15, hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Ini sudah kita jelaskan di kesempatan yang lalu. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini juga insyaallah sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Naam. Kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ini sudah dipahami maknanya, yakni siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian dengan keimanan yang sempurna, dengan keimanan yang sempurna, maka falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam falyukrim ini amar, perintah. Perintah itu menunjukkan asalnya adalah kewajiban. Nah, asalnya dia adalah kewajiban. Kemudian dhaifahu, dhaif ini tamu. Cuman kalimatnya dhaifahu disandarkan kepada kalimat hak, maka itu menunjukkan umum, mudhafun dan mudhafun ilaih. Sehingga maknanya secara global wajib untuk memuliakan tamunya. Dan untuk memuliakan tamu itu kembali kepada urf atau kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, selama itu tidak melanggar syariat, seperti salam, senyum, sapa dan yang semisal dengan itu.
kemudian tidak mengganggu tidak membuat tamunya merasa tidak nyaman dan seterusnya. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini, falyukrim dhaifahu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, maksudnya memuliakan tamu di sini adalah menjamu tamu tersebut, memberikan makanan dan juga termasuk menampung tamunya, membuatnya menginap di rumah kita. Nah, dalam riwayat Bukhari yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Falyukrim dhaifahu jaisatuhu." Hendaklah dia memuliakan tamunya dengan menjamunya. Qala, "Ma jaisatuhu ya Rasulullah?" Maka sahabat ketika itu bertanya, bagaimana atau berapa batasan menjamu tamu? Kemudian kata Nabi SAW, "Yaumun wa lailah." Batasannya itu adalah sehari dan semalam, atau dengan kata lain 1 kali 24 jam. Nah ini yang batasan yang wajib. Batasan yang wajib. Nah, yang kita sebagai tuan rumah hendaknya menjamu, memberi makan, sekaligus menyiapkan tempat untuk dia menginap tamu tersebut 1 kali 24 jam. Kemudian Nabi jelaskan, "Wadiyafatu salasati ayyam." Adapun keberadaan tamu itu di rumah, keberadaannya di rumah kita itu batasannya adalah 3 hari 3 malam. Batasannya adalah 3 hari 3 malam. Nah, kemudian wa ma wara'a dzalik wa fil lafdhin wa ma ba'da dzalik, apa yang setelah 3 hari itu, fa huwa shadaqatun alaih, maka itu menjamu tamu tersebut pada hari yang lebih dari ketiga, itu sudah merupakan bentuk sedekah, bukan lagi merupakan kewajiban. Nah, tapi jangan dipahami bahwasanya kalau sudah lewat 3 hari tamunya sudah bisa diusir. Nah, baik. Dan kita sudah sebutkan tadi di sini bahwa tamu ini siapa saja yang singgah atau memang khusus bertujuan untuk datang ke rumah kita. Dan dia adalah tamu yang baik-baik dan bukan tamu yang tidak diundang. Nah, ini istilah tamu tidak diundang itu istilah saja untuk pelaku kejahatan alias pencuri. Nah, sehingga berdasarkan kedua hadis tersebut, hadis yang bersama kita dan hadis yang kita sebutkan tadi, batasan wajib untuk memberi makan tamu adalah sehari dan semalam. Kemudian batasan wajib kita membuat dia tinggal di rumah kita adalah 3 hari 3 malam. Selebihnya sedekah. Nah, ini kita mesti pahami, sebab tidak menutup kemungkinan kita nanti akan menjadi tamu. Kita akan menjadi tamu di tempat orang lain atau di tempat keluarga kita. Makanya hendaknya kita memahami hak kita sebagai tamu. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara para ulama atau sebahagian ulama membatasi makna keumuman hadis ini. Membatasi makna keumuman hadis ini seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami' al-Ulum. Demikian juga oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi. Mereka menyebutkan bahwasanya ini berlaku untuk sebuah kota atau sebuah negeri yang kecil, yang di kota atau di negeri tersebut tidak ada rumah makan dan tidak ada hotel atau penginapan. Nah, adapun bagi negara yang besar atau tempat atau kota yang besar, di sana ada penginapan, di sana ada pula apartemen, ada tempat kosan dan seterusnya, ada pula tempat untuk makan, restoran dan yang semisalnya. Maka ini kata beliau, itu tidak berlaku. Nah, itu tidak berlaku menurut sebahagian para ulama. Kemudian
batasan yang lain juga yang mereka sebutkan terkait dengan kemampuan kita sebagai tuan rumah. Kadang kita sebagai tuan rumah tidak memiliki tempat khusus untuk tamu. Tidak memiliki tempat khusus untuk tamu. Misalnya, rumah kita mungkin kamarnya cuma 8. Misalnya. Nah, sementara kita punya anak, 1 lusin. Nah, itu semua ruangan terisi. Semua ruangan terisi. Dan ini agak menyulitkan kita kalau hendak menerima tamu. Maka dalam kondisi seperti ini kita ada uzur, kita ada halangan. Demikian pula bagi mereka yang mungkin tidak memiliki persediaan yang cukup dari makanan pokok. Tidak memiliki persediaan yang cukup untuk makanan pokok. Makanan pokok ada di rumahnya, tapi hanya cukup untuk keluarganya saja. Nah, dan tidak cukup kalau ada tamu, mungkin 1 atau 2 orang. Nah, maka dalam kondisi seperti ini juga, itu sebahagian ulama mengatakan itu ada uzur, ada halangan bagi dia. Nah, olehnya menurut para ulama yang membatasi makna keumuman hadits ini, ketika itu tidak sampai kepada tingkatan yang wajib. Tidak sampai kepada tingkatan yang wajib untuk menerima tamu tersebut. Disebabkan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Nah, disebabkan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Adapun para ulama yang lainnya tetap pada keumuman hadis falyukrim dhaifahu. Yaitu kalimat dhaifahu itu umum. Nah, dan tidak ada pembatasan menurut mereka. Nah, wallahu taala alam. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah disyariatkannya kita berbicara yang baik dan tidak boleh berbicara ketika hal tersebut adalah merupakan hal-hal yang tidak mengandung kebaikan. Nah, demikian pula hendaknya kita memuliakan tetangga kita. Dan di poin yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, itu disyariatkannya kita menjamu tamu, memuliakan mereka, kemudian memberikan mereka jamuan, makan dan yang semisalnya. Batasan yang wajib adalah sehari dan semalam, dan kemudian untuk mereka menginap 3 hari, selebihnya itu adalah sedekah. Dan yang tidak kalah pentingnya, hadis ini menunjukkan perhatian Islam terhadap hak-hak manusia. Islam tidak hanya sekedar mengatur hak-hak kepada pencipta, yaitu ibadah, tapi Islam juga mengatur semua hak-hak terkait dengan hubungan sesama manusia. Baik sesama manusia itu adalah kaum muslimin secara khusus, ataupun dengan manusia secara umum, yang muslim ataupun non muslim. Ini menunjukkan agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang merupakan penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Walhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Nah, selesai dari hadis yang ke-15, kita masuk kepada hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, sama dengan hadis sebelumnya. Beliau mengatakan, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ausini, berwasiatlah kepadaku." Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Kamu jangan marah. Faraddada miraran. Yang bertanya tersebut kembali mengulang pertanyaannya, mengulang dan mengulang. Ausini, beri wasiat saya. Nah, qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Ternyata jawaban Nabi cuma satu, dan itu juga yang Nabi ulang. Kamu jangan marah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rahimahullahu taala. Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di sini kita mendapatkan di dalam hadits ini
bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang meminta untuk diberikan wasiat. Diberikan wasiat yang hal tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan untuknya, kebaikan untuknya, yang bisa dijadikan pegangan di dalam menjalani kehidupannya. Nah, dan kita jumpai atau kita temukan dalam banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dimintai oleh para sahabat untuk diberi wasiat. Nah, banyak kita temukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat meminta untuk diberikan wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata dia dalam hadis-hadis tersebut Nabi memberikan wasiat yang berbeda-beda. Nabi memberikan wasiat yang berbeda-beda. Seperti misalnya ada yang datang kepada beliau bertanya untuk diberikan sesuatu yang mendatangkan manfaat, semacam wasiat. Maka Nabi mengatakan, la yazalu lisanaka ratban an zikrillah. Jadikanlah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah, zikrullah. Nah, di kesempatan yang lain ada yang meminta wasiat kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, "Alaika bittaqwallah, fa innahu ra'sul amr." Kama qala, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pokok dari segala urusan. Nah, dan macam-macam yang lainnya. Para sahabat itu meminta wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi perhatian kita, dari semua sahabat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang meminta wasiat kepada Nabi, ternyata jawaban Nabi itu berbeda-beda. Dalam hadis ini, Nabi mengatakan kamu jangan marah. Dalam hadis yang lain, biasakan lisanmu basah dengan zikrullah. Dalam hadis yang lain disebutkan, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Nah, kenapa demikian? Ini para ulama menyebutkan alasannya, sebab Nabi SAW itu memberikan wasiat, nasihat, petuah dan yang semisal dengan itu melihat keadaan dan kondisi yang bertanya. Melihat keadaan dan kondisi si penanya, yang mana yang paling dibutuhkan oleh si penanya tersebut, yang mana yang paling cocok untuk yang bertanya tersebut. Makanya berbeda-beda jawabannya. Nah, berbeda-beda jawaban yang beliau berikan. Yang satu diberi nasihat kamu jangan emosional dan seterusnya, yang satunya diberikan wasiat supaya tidak supaya dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini menunjukkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Juga menunjukkan bahwasanya seseorang yang hendak memberikan nasihat, petuah dan yang semisalnya, melihat kondisi dan keadaan siapa yang meminta untuk diberikan wasiat, meminta untuk diberikan nasihat dan wejangan. Diberikan sesuai dengan kadar yang dia butuhkan. Diberikan sesuai dengan apa-apa yang paling pokok untuk dia lakukan. Semisal atau semakna dengan apa yang kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayu amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai? Dan ini juga jawaban Nabi bermacam-macam. Pada satu sahabat disampaikan as-salatu ala waqtiha, amalan terbaik itu adalah salat pada waktunya. Naam. Kemudian birrul walidain wal jihadu fi sabilillah. Kemudian setelah itu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu berjihad di jalan Allah. Dan ada sahabat yang lain bertanya kepada Nabi, "Ayu amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling Allah cintai? Dan Nabi mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, jawaban Nabi juga berbeda-beda.
Dan itu kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi. Nabi memperhatikan keadaan dan kondisi si penanya, apa-apa yang cocok, apa-apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, dan dalam konteks hadis yang sedang kita pelajari saat ini, Nabi memberikan nasihat, la taghdab, kamu jangan marah. Ya, makna daripada kamu jangan marah di sini itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah perintah untuk melakukan sebab-sebab yang membuat dia tidak marah. Yang membuat emosinya tidak naik, atau yang membuat dia tidak sampai emosi dan seterusnya. Dan ini merupakan bentuk tamrin, latihan untuk berakhlak yang baik. Latihan agar dia berusaha untuk berlaku santun dan sabar. Berusaha untuk menahan diri dan seterusnya. Dan seluruh sebab-sebab yang mendidiknya supaya tidak gampang emosional, tidak gampang marah. Makna yang kedua adalah ketika kemarahan tersebut sudah terjadi. Nah, kemarahan tersebut sudah terjadi, artinya dia sudah sampai kepada kemarahannya. Maknanya di situ hendaknya kemarahan tersebut tidak dilampiaskan baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan atau tindakan. Nah, sehingga makna daripada la taghdab, kamu jangan marah, itu adalah sebelum kemarahan tersebut ada, hendaklah ditempuh sebab-sebab yang bisa menahan supaya tidak jadi marah. Nah, kemudian kalau kemarahan tersebut terjadi, maka hendaknya berusaha untuk tidak melampiaskannya. Nah, dan bukan maksudnya dihilangkan itu sifat amarah. Bukan. Sifat amarah itu tidak bisa dihilangkan. Itu tabiat manusia. Nah, tabiat manusia. Siapapun dari kalangan manusia, pasti memiliki tabiat amarah. Nah, bedanya ada kemarahan yang terpuji, ada kemarahan yang tercela. Nah, kemarahan terpuji dan kemarahan yang tercela. Yang terpuji adalah kalau kemarahan tersebut bukan disebabkan diri dan pribadinya, tapi disebabkan karena Allah dan Rasulnya. Disebabkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan disebabkan karena kepribadiannya atau dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia biasa, beliau juga marah. Nah, dan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, man takama Nabi sallallahu alaihi wasallam qattun li nafsihi. Nabi itu tidak pernah emosional, tidak pernah marah disebabkan pribadi beliau. Artinya kalau yang mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu menyangkut pribadi beliau, menyangkut pribadi beliau sendiri, maka beliau tidak akan marah itu. Nah, makanya beliau ketika dicaci, dicela, dihina, beliau tidak pernah marah ketika itu. Illa an tuntahaka hurmatallah fayantaqimu lillah. Kecuali kalau itu kehormatan Allah, agama Allah yang dilecehkan, agama Allah yang dinodai, dan juga kehormatan Rasulnya yang disepelekan dan yang semisal dengan itu, maka ketika itulah beliau marah karena Allah, bukan marah karena diri beliau sendiri. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang untuk persoalan yang satu ini mungkin sebahagian besar dari kaum muslimin agak sulit untuk meneladani beliau. Terkadang kita emosional, kita marah disebabkan pribadi kita. Disebabkan oleh diri pribadi kita. Kita kita menganggap diri kita dilecehkan, dikata-katai, dicerita jelek dan seterusnya. Biasanya itu memicu emosi kita.
Iya. Nah, padahal itu hanya arahnya kepada diri pribadi kita saja. Dan Nabi SAW kalau terkait dengan pribadi beliau, bukan terkait dengan agama, beliau tidak akan marah ketika itu. Nah, makanya dalam catatan sejarah yang ada di tengah-tengah kita, yang ditulis oleh para ulama, kita tidak akan temukan Nabi SAW itu berlaku emosional. Iya. Beliau melampiaskan kemarahan beliau itu disebabkan karena diri pribadi beliau yang dicela atau dihina. Tidak akan kita temukan itu. Nanti beliau betul-betul marah sekali ketika ada terkait dengan agama yang mau disepelekan, yang dianggap direndahkan dan seterusnya. Dan itu banyak contohnya. Seperti ketika ada wanita dari kalangan Bani Makhzumiyah, yang mencuri. Ada yang mencuri. Nah, maka ketika itu namanya hukum Islam, tentunya pencuri kalau sudah sampai pada batasan yang memang ditetapkan oleh syariat, dia mesti dipotong tangannya. Nah, maka sebahagian dari para sahabat itu meminta kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini termasuk sahabat yang disayangi oleh Nabi. Termasuk sahabat yang disayangi oleh Nabi. Makanya mereka minta kepada Usama bin Zaid untuk menyampaikan kepada Nabi. Artinya mereka usahakan meminta keringanan. Biasanya kan kalau begitu namanya kita lobby. Kan bisa jadi lobby itu Pak Hakim. Cari yang bisa dekat, yang memang ada hubungan dekat dengan Pak Hakim dan seterusnya. Dan ini sahabat menyuruh Usama bin Zaid, sebab Usama bin Zaid termasuk sahabat yang disayangi oleh Nabi. Nah, tapi apa kata Nabi SAW? Nah, di saat itulah beliau marah. Di saat itulah beliau sangat marah sekali. Kalian ketika yang mencuri itu adalah dari kalangan miskin, kalian minta tegakkan hukuman. Dan tatkala yang mencuri dari kalangan terpandang, kalian minta untuk diberi keringanan. Maka kata Nabi SAW, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat, laqata'tu yadaha." Seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah, putrinya Muhammad SAW, maka saya sendiri yang akan potong tangannya. Nah, disitulah Nabi SAW itu sangat marah sekali, sebab terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak akan marah disebabkan pribadi beliau yang dihina, dilecehkan, tidak. Tapi ketika ada yang bermain-main dengan masalah agama, dan yang semisal dengan itu, di saat itulah beliau sangat marah. Dan ini marah yang terpuji. Marah karena Allah Subhanahu wa taala, marah karena Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada itu, itulah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nah, dilarang untuk melampiaskan kemarahannya. Nah, sekaligus mendidik kita untuk mengatur kemarahan tersebut. Bagaimana agar kemarahan tersebut disesuaikan dengan syariat. Kita marah pada tempatnya. Nah, bukan marah pada sembarangan tempat. Nah, dan mereka yang mampu atau berusaha untuk menahan diri dari melampiaskan kemarahannya, inilah sebenarnya manusia yang paling perkasa. Inilah manusia yang paling perkasa. Nah, biasanya dalam pandangan kita, manusia yang paling kuat, manusia yang paling perkasa itu tentunya yang punya fisik yang sangat kuat, besar, mampu memikul benda-benda yang berat, mampu mengalahkan fulan dengan sekali pukulan dan seterusnya, baik itu laki-laki maupun wanita. Kita katakan dia itu perkasa, dia hebat, dia adalah orang yang kuat. Tapi ternyata dalam perspektif Nabi SAW, bukan itu yang disebut dengan manusia yang perkasa. Manusia yang perkasa, kata beliau, laisa syadidu bis-sara'ah,
Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Manusia yang perkasa, kata beliau, bukan yang jago, yang mampu mengungguli, mampu mengalahkan lawannya ketika bergulat. Iya, mampu mengungguli, mampu mengalahkan lawannya ketika bergulat. Ketika mereka sedang bertarung. Bukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama, Nabi membatasinya. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi manusia yang perkasa adalah manusia yang mampu menekan, mampu memanage kemarahannya, mampu mengatur kemarahan tersebut sehingga ia tidak melampiaskannya baik dalam bentuk ucapan dan maupun perbuatan. Inilah hakikatnya jemaah sekalian, manusia yang paling perkasa, manusia yang paling hebat. Meskipun dalam pandangan manusia yang lain, itu mungkin dianggap kelemahan. Dianggap kelemahan. Padahal dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah hakikatnya manusia yang paling perkasa. Ia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, ia bisa untuk melepaskan kemarahannya, tapi ternyata dia menekan hal tersebut. Dia menekan hal tersebut supaya dia tidak lampiaskan. Naam. Ma'asyiral muslimin, naam, rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mendapatkan pelajaran yang penting terkait dengan hadis ini, dalam mendidik kita, utamanya di kehidupan dunia ini, bagaimana kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita memahami manusia yang lainnya, sebagaimana kita memahami diri kita. Dimaklumi yang namanya emosional, kemarahan itu adalah tabiat manusia. Artinya setiap manusia itu memiliki hal tersebut selama dia masih manusia, selama dia masih normal. Olehnya kita mesti memahami dengan baik hal ini, sehingga kita tidak sembarangan membuat seseorang itu bisa menjadi marah. Sebab antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tentunya berbeda-beda. Ada yang mudah emosional, ada yang mampu sedikit menahan emosinya, dan ada pula yang betul-betul mampu manage. Nah, itu semua tergantung dari kondisi manusianya, kondisi keimanan dan keilmuannya, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan tidak ada jaminan sama sekali bahwa mereka yang sudah tahu, mereka yang sudah berilmu, itu kemudian sudah bisa dipastikan bahwa orang ini tidak gampang emosi. Tidak ada jaminan sama sekali. Sebab hakikatnya kemarahan itu adalah dari syaitan. Kemarahan itu dari syaitan. Makanya dalam sebagian hadis, yang sebagian hadis tersebut masih dipermasalahkan oleh para ulama, itu disebutkan bahwasanya innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa binnar wa innama yutfi'un narul ma fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Sungguhnya kemarahan itu adalah dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka ketika salah satu dari kalian itu marah, maka tentunya hendaklah dia apa? Dia berwudu. Nah, bukan mandi. Nah, hendaklah dia berwudu. Nah. Kemudian ada pula hadis yang lain, Dan ini adalah hadis yang sahih. Adapun hadis yang kita sebutkan itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, adapun hadis idza qadaba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah satu dari kalian itu sedang marah, maka dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Fa in zahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau misalnya dia sudah duduk dan kemarahannya sudah hilang, maka alhamdulillah.
Tapi kalau belum hilang, maka hendaknya dia merubah posisinya. Iya, dengan berbaring. Intinya hadis ini mengajarkan kepada kita untuk merubah keadaan atau posisi kita ketika sedang dalam keadaan emosional atau sedang dikuasai oleh kemarahan. Kalau memang kita marah ketika itu dalam keadaan berdiri, kita duduk atau cari posisi yang lainnya. Yang membuat kita itu kemarahannya bisa meredah. Kemarahannya bisa meredah. Dan yang tidak kalah pentingnya jemaah sekalian dalam kehidupan keseharian kita, termasuk dalam kehidupan suami dan istri, yang namanya kemarahan tentunya biasa. Yang namanya manusia, yang satu dengan yang lainnya, berbeda-beda memang. Maka hendaknya kita saling memahami dalam masalah tersebut. Hendaknya kita saling memahami. Dan jangan istilahnya memercikkan bensin ke api. Tatkala yang satunya sudah emosional, jangan ditambah-tambah. Yang bisa semakin mengobarkan api kemarahan. Yang bisa semakin mengobarkan api kemarahan. Tayyib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bermasalah dengan istri beliau Fatimah radhiyallahu anha, beliau merubah posisi beliau. Beliau tinggalkan rumah sejenak. Kemana? Ke masjid. Beliau ke masjid, tiduran di masjid sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah dan menanyakan mana Ali bin Abi Thalib. Istri beliau tidak tahu. Istri Ali bin Abi Thalib atau anak Rasulullah tidak tahu kemana Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib itu didapat oleh Rasulullah di masjid sampai Nabi membangunkan dengan mengatakan, "Kum ya Aba Turab." Sebab ketika itu pakaian Ali bin Abi Thalib itu sudah berdebu, banyak debu di masjid disebabkan tidak pakai lantai seperti kita ini. Bangunlah wahai bapaknya debu, Abu Turab. Ini menunjukkan bahwasanya jangan menyiram bensin ke api. Kalau salah satunya sedang emosional, maka hendaknya yang satunya itu mencari cara supaya tidak berkelanjutan kemarahan tersebut. Dan jangan suami menjadikan itu alasan untuk melanglang buana. Apalagi ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling bagus memang ke masjid. Paling bagus memang ke masjid untuk menenangkan diri. Mudah-mudahan dengan hal tersebut itu bisa menenangkan keadaan. Apalagi kalau dia bisa berdoa di masjid. Memohon diberikan petunjuk dan yang semisal dengan itu supaya kemarahan yang terjadi itu bisa reda dan yang semisal dengan itu, wallahu taala alam. Ini ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hadis ini mendidik kita, hendaknya tabiat yang ada dalam diri kita, dan di antara tabiat tersebut adalah kemarahan atau emosional, hendaknya didudukkan dalam bingkai syariat, bukan dipadamkan, bukan dihilangkan. Sebagaimana kata para ulama bahwasanya yang namanya kemarahan atau amarah tersebut adalah tabiat manusia. Bukan itu yang dihilangkan. Bukan itu yang disingkirkan. Tapi bagaimana kemarahan tersebut sesuai dengan bingkai, sesuai dengan bingkai syariat. Kita cocokkan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita mengetahui di mana dan kapan saatnya kita marah. Yaitu tatkala agama ini dilalaikan dan yang semisal dengan itu. Contoh yang kecil saja, biasanya dalam kehidupan berumah tangga, mungkin ada yang lalai, mungkin ada yang lalai. Apakah itu pihak suami ataupun pihak istri? Apakah itu adalah sebuah kewajiban seperti sholat 5 waktu, ataukah sebuah amalan sunnat seperti berzikir dan membaca Al-Quran?
Nah, dan ketika salah satunya atau anak-anaknya mungkin lalai dari hal tersebut, maka kewajiban yang memiliki kekuasaan, baik itu bapak ataupun ibu, tentunya mengingatkan, dan bukan langsung marah ketika itu, tapi mengingatkan terlebih dahulu. Nah, sebab bagaimanapun manusia kadang itu memang lalai. Nah, diingatkan dan terus diingatkan, sampai pada titik peringatan tersebut sudah tidak diindahkan, barulah ketika itu kita marah. Nah, dan kemarahan tersebut jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang mengandung doa. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang mengandung doa, seperti yang biasa terjadi, yang biasa kita dengarkan di tengah-tengah masyarakat awam. Ketika emosional terhadap anaknya, subhanallah, itu doanya, ucapannya, labbaga la apa dan seterusnya. Jangan sampai malaikat ketika itu mengaminkan. Jangan sampai malaikat ketika itu mengaminkan. Jadilah anak tersebut seperti yang diucapkan oleh orang tuanya. Nah, maka hendaknya didoakan dengan doa yang baik seperti yang diajarkan oleh para ulama. Aslahakallah. Semoga Allah memperbaikimu. Nah, itu yang terbaik, didoakan kebaikan. Sebab yang bisa memperbaiki siapapun dari kalangan manusia, setelah kita memberikan penjelasan dan bimbingan, setelahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memperbaiki hatinya. Yang bisa merubahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan, aslahakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaikimu, dan yang semisal dengan itu. Dan itu sama saja dengan antara suami dengan istri. Nah, antara suami dengan istri, tinggal dilihat apakah yang dilalaikan itu adalah kewajiban atau amalan yang sunat. Nah, boleh saja seorang suami ataupun seorang istri itu marah kepada suami dan istrinya ketika ada kewajiban-kewajiban yang dilalaikan, setelah sebelumnya itu diingatkan. Nah, itu kalau kewajiban. Nah, tapi sekali lagi tidak boleh melampiaskan kemarahan tersebut dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, apalagi sampai kepada tindakan fisik. Tindakan fisik atau pemukulan. Nah, tindakan fisik atau pemukulan terkhusus bagi para suami, dalam Al-Qur'an itu diingatkan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kemungkinan ada nusyuz, kemungkinan ada bentuk kedurhakaan dari istri kepada suaminya. Ada 3 tingkatan disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa. Pertama dengan fa'idhuhunna, dinasihati dengan baik. Kemudian setelah itu wafarik bainal madhaji, tidak diberikan kebutuhannya di tempat tidur. Dan yang ketiga, setelah semuanya itu tidak mempan, barulah diberikan pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Nah, pukulan yang tidak menyakiti dan yang seterusnya. Itu tingkatan-tingkatan disebutkan dalam Al-Qur'an. Bukan langsung pada tindakan yang bentuknya tindakan fisik. Nah, demikian pula kepada anak-anak dan seterusnya. Ini semua adalah bagian dan implementasi daripada la taghdab. Kalian jangan sampai marah. Dan ini adalah akhlak yang sangat mulia. Sebab Nabi SAW ketika ada yang bertanya kepada beliau dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, allimni ilman yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ilmu yang ilmu tersebut mendekatkan diriku kepada surga dan menjauhkan diriku daripada neraka. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Perhatikan, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah dan bagimu adalah surga. Dan ini keutamaan yang luar biasa.
bagi mereka yang tidak melampiaskan kemarahannya, tidak merealisasikan kemarahannya dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surga, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan cuma seluas langit atau bukan cuma seluas bumi. Bumi saja 7 lapis. Kita belum pernah sampai di ujung bumi, ujung sebelah selatan maupun ujung utara. Demikian pula ujung sebelah barat sampai ujung timur. Belum pernah kita sampai ke sana. Dan itu 7 lapis. Demikian pula dengan 7 lapis langit. Mereka yang mampu menahan dan tidak melampiaskan kemarahannya, itu dijanjikan dengan surga seluas langit dan bumi. Ini Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ketika Allah menyebutkan tentang karakteristik hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian kepada surga yang luas surga tersebut adalah seluas langit dan bumi, yang itu dipersiapkan untuk mereka yang bertakwa. Kemudian setelahnya atau di ayat setelahnya Allah sebutkan sifatnya mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang berinfak baik di kala lapang ataupun di kala kesusahan, di kala lapang ataupun di kala sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala adalah wal kadhimina al ghaidh, yang mampu menahan amarahnya, yang mampu untuk tidak melampiaskan kemarahan tersebut, wal 'afina 'anil nas, dan suka memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai mereka yang berbuat baik. Ini salah satu sifat, salah satu karakter yang dijanjikan dengan surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, yaitu al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, mampu menahan diri, mampu menekan kemarahannya, tidak melampiaskannya baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, dan mudah memaafkan manusia yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba tersebut, menjadikan kita antara hamba-hambanya yang bertakwa, yang mampu menahan diri dari kemarahan dan tidak melampiaskannya, dan mampu berhias dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silahkan.